Baik. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri. Saya mahasiswa dari UNJ dan pada hari ini akan coba untuk menjelaskan terkait competitive analysis and positioning. Nah, dalam bab ini itu terdapat banyak sekali subbab-subbab, tapi pada hari ini saya hanya akan membahas terkait price positioning atau posisi harga. Nah, sebelum masuk ke inti dari pembahasan, apa sih itu positioning? Mungkin bagi teman-teman kuliah atau yang sudah kuliah di prodi manajemen pemasaran mungkin sudah akrab dengan apa itu positioning. Nah, menurut Philip Kotler, positioning diartikan sebagai tindakan untuk perancangan produk dan brand pemasaran sehingga mampu menciptakan kesan tertentu di dalam ingatan konsumen. Jadi bagaimana sebuah, produk itu dipasarkan sehingga, dia bisa diingat oleh konsumen. Jadi misalnya ketika melihat, melihat logonya langsung ingat, "Oh ini produk, sepatu," misalnya. Nah, dari tindakan tersebut, apa sih tujuan dari positioning? Itu untuk menempatkan sebuah produk supaya bisa mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam benak konsumen. Nah, baru yang berikutnya masuk ke inti pembahasan, yaitu price positioning atau posisi harga. Nah, sebenarnya dalam positioning ini tuh ada juga produk positioning. Jadi ada cukup banyak yang kalau dibedah secara mendalam. Nah, apa sih price positioning? Nah, sebelum itu ternyata Eee, pada penjelasan hari ini akan dibahas 3 submateri, yaitu dari pengertiannya, lalu jenis penentuan posisi harga, dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, pengertian posisi harga atau price positioning. Jadi, penentuan posisi harga itu adalah sebuah strategi pemasaran yang melibatkan penetapan harga sebuah produk atau layanan dengan cara yang menarik bagi segmen pasar tertentu. Jadi, pemasaran itu juga harus bisa menarik gitu dan makanya harga juga harus dibentuk secara matang-matang, bukan asal, menunjuk sebuah angka atau mencantumkan sebuah harga di produk atau layanan. Nah, pendekatan ini memperhitungkan nilai produk atau layanan yang dirasakan pelanggan, serta perbandingannya dengan penawaran serupa dari pesaing. Tujuannya adalah untuk memposisikan produk atau jasa sedemikian rupa sehingga tampak memberikan nilai harga terbaik, sehingga menjadikannya juga pilihan yang menarik bagi segmen pasar sasaran atau konsumen yang ingin sekali konsumen yang ditargetkan. Nah, ternyata jenis penentuan harga itu atau 3 jenis positioning harga itu ada 3, penetapan harga premium, kompetitif, dan juga harga ekonomi. Nah, yang pertama itu ada penetapan harga premium. Mungkin dari katanya sendiri, premium itu sudah terbayang bahwa barang itu memiliki kualitas yang tinggi atau bagus dan juga harga yang juga cukup lumayan menguras kantong atau mahal. Ini adalah saat sebuah produk diberi harga lebih tinggi dari pesaingnya. Nah, perusahaan ini tuh menggunakan menetapkan harga premium ketika mereka itu punya produk yang unik dan nilai merek yang tinggi, sehingga mereka tuh pingin produknya itu dipandang sebagai produk yang kualitasnya bagus dan juga mewah. Misalnya kalau dari contoh mobil, bisa BMW atau Mercedes dan juga masih banyak lainnya. Karena, bisa jadi orang ngelihat BMW itu sebagai sebuah produk mobil yang mahal gitu. Nah, kemudian ada penetapan harga kompetitif. Nah, harga kompetitif ini tuh, tengah-tengah, tidak mahal juga, tapi juga tidak rendah harganya. Jadi, lumayan. Nah, dengan penetapan harga yang kompetitif, produk itu biasanya dibeli harga yang sama dengan pesaing.
Strategi ini tuh sering digunakan ketika fitur produknya itu serupa atau hampir sama atau mirip dengan produk lain di pasar dan perusahaan tuh ingin bersaing dari harganya. Ingin melihat nih kira-kira dari produknya udah mirip banget, harganya juga sama gitu. Nah, kira-kira, eee, konsumen akan membeli yang mana? Nah, di sini para bisnis tuh ingin melihat dari segi hal itu. Yang terakhir ada penetapan harga ekonomi. Nah, strategi ini tuh menetapkan atau harga itu sebagai, eee, sebuah produk ya. Jadi, penetapan harga ekonomi itu jadi intinya adalah sebuah produk lebih rendah harganya dibandingkan harga barang pesaingnya. Nah, perusahaan itu memanfaatkan penetapan harga ekonomi untuk bisa menarik pelanggan yang cukup sadar harga dan memposisikan produknya itu sebagai pilihan yang terjangkau di pasar. Jadi mereka, eee, barangnya itu cukup murah dan, eee, memposisikan produk mereka itu dalam benak konsumen itu bisa dijangkau atau bisa ibaratnya dijangkau itu bisa dibeli. Nah, biasanya itu sering digunakan oleh perusahaan yang dapat mempertahankan biaya produksi rendah dan juga untuk mempertahankan profitabilitas pada titik harga yang rendah. Misalnya IKEA, IKEA kan cukup memiliki nama yang banyak dikenal dan dia itu sebagai toko furnitur yang trending dengan harga yang rendah karena operasinya itu juga harganya rendah dari pembeliannya, penyimpanan, sampai dengan menawarkan layanan kepada pelanggan. Nah, sekarang masuk ke yang terakhir itu ada penetapan, harga itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada 4, ada persepsi konsumen, ada kondisi pasar, ada penetapan harga pesaing, dan yang terakhir siklus hidup produk. Nah, persepsi konsumen ini tuh terhadap sebuah produk sangat mempengaruhi positioning harga produk tersebut. Jika produknya itu dianggap memiliki kualitas yang tinggi, unik, atau memiliki citra merek yang prestisius, konsumen mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya harganya itu bagus, misalnya barangnya itu bagus, terus kualitasnya cukup tinggi, terus terlihat agak beda dari yang lain atau unik itu, maka konsumen akan bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau harga mahal. Mereka nggak masalah. Tapi kalau misalnya mereka melihat barangnya itu tidak ada bedanya dengan yang lain atau tidak terdiferensiasi, terus kualitas rendah, maka barang itu harus diberi harga yang lebih rendah untuk bisa menarik pembeli potensial. Karena kalau misalnya barangnya nggak ada bedanya dan kualitasnya tidak terlalu bagus, biasanya akan susah untuk menarik pembeli untuk beli barang itu. Jadi akan lebih baik jika harganya itu lebih rendah. Nah, persepsi konsumen atau pelanggan ini juga seringkali dibentuk oleh upaya pemasaran, reputasi merek, ataupun pengalaman dari pelanggan itu sendiri. Kalau upaya pemasaran, berarti dari segi marketingnya atau misalnya dari segi iklannya atau bagaimana produk itu bisa dipasarkan atau sehingga akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Nah, lalu yang berikutnya ada penetapan harga pesaing. Nah, penentuan posisi harga ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh strategi penetapan harga atau produk pesaing. Beberapa pebisnis seringkali menganalisis harga penawaran pesaing untuk mengidentifikasi kisaran yang cocok untuk produk mereka sendiri. Jadi, sebuah produk diberikan harga itu juga dipikirkan secara baik-baik, tidak secara langsung mencantumkan sebuah harga di produk ataupun layanan. Nah, jika pesaing menetapkan harga lebih rendah, perusahaan mungkin perlu membenarkan harga yang lebih tinggi dengan fitur unik atau kualitas yang unggul. Tapi jika misalnya produk itu mirip dengan pesaingnya, tapi harga lebih tinggi, mungkin produk itu akan sulit untuk menarik pelanggan. Jadi lebih baik jika memang produknya hampir mirip atau benar-benar mirip, lebih baik harganya itu jangan terlalu tinggi kalau misalnya ingin dibeli oleh konsumen. Karena konsumen juga pasti yang berpikir barang ini tidak ada bedanya dengan di toko A misalnya, di toko B
sama, tapi kalau harganya sama-sama tinggi akan sulit. Yang ketiga itu kondisi pasar, merupakan faktor yang juga cukup penting dalam mempengaruhi penentuan posisi harga. Jika di pasar permintaannya tinggi dengan pasokan rendah, harga dapat ditetapkan lebih tinggi karena konsumen lebih bersedia membayar. Sebaliknya, di pasar, jika permintaan rendah dan pasokannya tinggi, harga mungkin perlu diturunkan untuk menarik pelanggan. Jadi, ini mungkin sudah cukup umum ya kalau misalnya permintaannya tinggi, di barangnya jarang ada atau tidak selalu ada, harganya mungkin bisa cukup mahal gitu, Kak. Dan konsumen pasti biasanya akan bersedia membayar karena mereka berpikir barangnya jarang ada, lebih baik beli meskipun cukup banyak harus mengeluarkan uang. Tapi kalau misal barangnya banyak, permintaannya rendah, terus harganya tinggi atau mahal, konsumen akan nggak mau bayar. Jadi lebih baik kalau misalkan persediaan barangnya banyak, lebih baik dijual dengan harga yang cukup rendah supaya pembeli mau membeli barang itu. Nah, kemudian tren pasar, kondisi ekonomi, dan daya beli konsumen atau kemampuan konsumen dalam membeli barang itu juga penting untuk membentuk strategi positioning harga. Jadi juga dilihat dari daya beli konsumen itu mereka kira-kira biasanya itu mampu mengeluarkan berapa eh, u- eh, be- mampu mengeluarkan berapa untuk bisa supaya barang itu terjual. Dan apabila krisis ekonomi itu konsumen seringkali mencari opsi harga yang lebih rendah sehingga perlu penyesuaian dalam penentuan posisi harga. Jadi kalau misalnya ekonominya sedang tidak baik-baik aja, konsumen pasti akan langsung lari ke atau mencari barang yang harganya cukup mudah terjangkau oleh mereka atau cukup ramah di kantong, bukan mencari barang yang, tinggi harganya. Yang terakhir itu siklus hidup produk. Jadi ada beberapa tahap, yang pertama itu tahap pengenalan. Nah, di tahap pengenalan ini otomatis barang itu baru dikenal atau mungkin baru launching. Dan biasanya itu perusahaan akan menetapkan harga yang lebih tinggi untuk menutup biaya penelitian dan pengembangan, terutama jika produk itu cukup inovatif dan sedikit bersaingnya. Biasanya di harga akan mahal, tapi selama seiring berjalannya waktu di fase pertumbuhan, harga mungkin akan tetap stabil atau mungkin juga bisa turun. Ini sebenarnya itu mengacu pada eee, grafik siklus hidup produk ya, yang awalnya naik, lama-lama akan menjadi turun. Nah, ini tuh sedikit menurun seiring dengan meningkatnya persaingan. Jadi yang tadinya mungkin sedikit pesaingnya tiba-tiba jadi banyak. Nah, itu harga bisa stabil atau pebisnis bisa mencari perusahaan lain untuk harga itu sedikit lebih diturunkan. Nah, kemudian masuk ke fase kedewasaan. Nah, harga tuh umumnya turun seiring dengan semakin ketatnya persaingan dan pasar menjadi jenuh. Jadi yang awalnya semakin meninggi, lama akan semakin menurun. Itu ada di grafik ya atau kurva siklus hidup produk. Dan terakhir itu fase penurunan. Jadi perusahaan mungkin menurunkan harga secara signifikan untuk membersihkan sisa persediaan. Jadi misalnya kalau di perusahaan gitu, misalnya mereka memproduksi barang pokok apa gitu. Nah, salah satu barangnya itu masih banyak nih persediaannya, masih banyak barang yang belum dijual. Nah, biasanya mereka akan pasang harga yang lebih murah supaya banyak yang beli atau mungkin bisa diberikan promo atau diskon supaya orang-orang itu mau beli. Karena biasanya kalau diskon itu cukup banyak yang berminat untuk beli barang tersebut supaya barang itu bisa habis. Jadi, apa ya, barang itu nggak rusak dan tidak jadi barang lama. Karena biasanya barang yang baru juga pasti kan akan terus dikeluarkan. Jadi gimana caranya biar barang itu bisa tetap dibeli dan habis, baru nanti akan ada lagi barang baru. Nah, yang terakhir itu ada posisi kualitas. Ini mungkin sedikit bonus ya. Jadi, posisi kualitas itu juga memerlukan sebuah lembaga untuk memiliki kontrol kualitas yang ketat, kompetisi teknis dan juga karyawan terampil, dan mereka harus paham apa yang pelanggan eh, hargai dan pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan kualitas. Misalnya seperti Tiffany Co, salah satu brand perhiasan yang memiliki reputasi merek yang cukup baik di bidang industri perhiasan, ada Porsche, mobil olahraga buatan tangan,
Dan seringkali itu pelanggan melihat kualitas sebagai daya tahan, keandalan dan juga penampilan estetik. Dan seringkali kualitas yang tinggi juga disertai dengan harga yang tinggi. Jadi benar bahwa kalau barangnya kualitasnya bagus, tinggi, maka bisa jadi barangnya mahal dan itu memang ada harga, ada kualitas. Oke, kalau gitu mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.